Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari cerita Tauco Lama ya. Kali ini Aka bertarung dengan sesosok yang punya kekuatan yang sangat jahat. Sosok itu yang menyihir Bu Sophie tuh waktu perutnya keluar lintah. Nah, orang tersebut sekarang bertarung dengan Aka. Gimana keadaan Aka dan orang tersebut? Cari tahu di bagian ini ya. Dan sebelum kita masuk ke bagian ini, mari kita berdoa dulu ya. Waduh, udah tulisannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Sampai di rumah, aku dan Fiona masuk rumah. Dan aku hanya terheran-heran ketika Fiona menghabiskan 2 bungkus rujak yang dia beli. Fiona berkata, "Yang, mau nggak? Enak nih rujak." Terus aku menjawab, "Enggak ah, lagian tinggal bungkusnya aja." "Ih, oh iya ya, udah habis." Fiona juga menjawab. Kemudian aku berkata lagi, "Nawarinnya nggak niat sih." Kemudian Fiona membalas, "Habis, enak bingits." Yang, boci yuk." "Boci apaan sih?" kataku. "Boci yang, masa nggak tahu sih?" kata Fiona. "Duluan aja, aku belum ngantuk," kataku. "Ya udah, aku boci dulu ya," Fiona membalas. Fiona berlari ke kamar. Aku masih duduk di sofa. Bayangan Eyang tiba-tiba muncul di sampingku. "Nak, kali ini kamu akan menghadapi musuh beratmu." Orang itu merasa terganggu karena kamu menolong Bu Sophie, dan pegangan orang itu adalah makhluk yang dulu pernah ingin bawa kamu ke alamnya. Dan satu lagi pegangan orang itu salah satu penghuni laut. Hati-hati dengan sihirnya, kata sosok Eyang yang kemudian menghilang. Ternyata orang itu memiliki ilmu sihir tinggi. Sebagai manusia biasa, aku merasa khawatir. Aku berdoa semoga Allah melindungiku dan keluargaku. Hari telah malam, Bibi dan Fiona telah tertidur lelap. Aku masih sulit tidur. Aku ke kamar mandi hendak berwudu. Beres wudu, tiba-tiba hawa tak enak, panas dan pengap terasa di rumahku. Aku melangkah ke depan rumah. Astaga, belum ku sampai pintu depan, aku melihat ular hitam besar masuk rumahku dengan menembus pintu depan. Sihir yang kuat, hanya dengan mata biasa, ular itu terlihat. Bahkan, aura ular itu begitu kuat. Aku segera membaca doa. Tidak hanya itu, banyak sosok-sosok hitam besar muncul seperti mengepungku. Sosok Eyang dan harimaunya kembali muncul seperti melindungiku. Sepertinya akan terjadi pertempuran besar. Kini, sosok-sosok yang mengepung semakin bertambah. Ada sosok Ajak dan bola api berputar-putar di luar rumahku. Kini, ada sosok macan kumbang hadir di sisiku, dan seekor ular sanca besar muncul di belakangku. Kurasa ini sosok Nyimas Kembang yang pernah nempel di Anissa. Semua makhluk yang muncul saling berhadapan, siap saling menyerang. Sosok ular hitam langsung menyerang ke arahku, tapi sosok ular sanca langsung menghalangi dan membelit ular hitam tersebut. Kedua ular itu saling belit dan saling gigit berguling-guling menimbulkan getaran dan suara gaduh. Rombongan Ajak maju menyerangku, tapi dihadang macan kumbang, sedangkan makhluk-makhluk hitam besar dihadang Eyang dan harimau. Bola-bola api yang berputar kini mengarah padaku, seperti hendak menabrak, tapi muncul sosok burung hitam menghalangi bola-bola api itu. Sementara aku hanya bisa berdoa memohon keselamatan diriku dan keluargaku. Dentuman keras diiringi suara angin dan kadang gelegar kilat silih berganti terdengar membuat merinding. Aku pejamkan mata, konsentrasi berdoa. Ku buat pagaran diro dengan tenaga dalam. Beberapa kali seperti ada sesuatu yang menabrak pagaran diri. Kulihat banyak makhluk saling serang, saling gigit. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pertarungan terus berlangsung. Satu persatu aura makhluk yang sosoknya kecil
mulai menghilang. Tapi dari jauh aku merasakan dua sosok yang memiliki aura mengerikan. Sebagian makhluk yang menyerang mulai hilang. Makin lama satu persatu makhluk penyerang menghilang. Tinggal sosok ular hitam dan makhluk besar berwarna hitam yang masih tersisa. Aura Eyang dan harimaunya mulai berkurang. Dan bumi serasa bergetar dan kekuatannya besar maju menghampiri kami. Ular yang sangat besar berwarna hitam maju. Sosok burung hitam, Eyang dan harimaunya dan macan kumbang bersiap menghadang. Aku tak bisa melihat jelas, hanya sekelebatan bayangan-bayangan beradu dan menjadi suara dentuman. Kurasa hembusan angin menerpaku. Aku sempat terdorong. Aku membaca doa-doa dengan khusyuk dan menimbulkan energi yang membantu sosok-sosok yang membelaku. Tapi sosok ular besar itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Betapapun beberapa sosok yang membantu berjuang sekuat tenaga tak mampu melukai ular tersebut. Aku konsentrasi, mengumpulkan tenaga dalam. Kubentukkan dalam wujud tombak. Terus kukumpulkan hingga membentuk tombak trisula bercahaya dan kulemparkan bentuk tenaga dalam itu ke depan. Sosok Eyang menyambut dan menangkap tombak trisula itu, lalu menyerang sosok ular hitam yang sedang bertarung dengan sosok ular sanca. Sabetan tombak membuat ular hitam menjerit hilang, lalu sosok Eyang menusukkan tombak pada makhluk hitam besar terdengar menjerit dan hilang. Kini, sosok ular sanca membantu menyerang ular hitam besar. Tombak yang dibawa sosok Eyang merubah keadaan menjadi berimbang. Kurasa aura kekuatan dua pihak menjadi berimbang, tapi itu tak berlangsung lama. Ketika sosok raksasa hijau maju, aura kekuatannya makin terasa ketika makin dekat. Satu pukulan keras, makhluk raksasa hijau bertaring seperti babi hutan, membuat sosok macan kumbang mental jauh dan hilang. Serangan kedua, makhluk besar itu membuat satu persatu sosok yang membelaku hilang, dan kini hanya tinggal sosok Eyang yang kelelahan sambil memegang tombak. Aku berdiri, walau aku tak punya kekuatan apapun. Aku akan tetap bertarung membela diri. Raksasa yang mirip buto ijo menyerang, memukul aku, mengelak dan balas memukul. Tapi pukulanku tak berarti bagi raksasa itu. Kali ini pukulan sosok itu mengenaiku dan aku jatuh terjengkang. Sial, aku harus bagaimana? Ku coba berdiri mengumpulkan tenaga dalam di tangan kananku hingga tanganku berasa panas. Aku baca doa. Ku pukul sosok itu. Mungkin karena makhluk itu berpikir pukulanku tak akan terasa, hingga sosok raksasa itu tak mengelak dan pruk. Pukulanku mengena perut makhluk itu dan makhluk itu terjatuh, terduduk. Di lain tempat Eyang masih bertarung dengan ular hitam besar. Eyang masih lincah mengelak dan beberapa kali menyabetkan tombak yang dipegangnya. Tapi kekuatan Eyang sudah melemah. Satu serangan ekor ular raksasa itu membuat Eyang terpental dan menghilang. Kini, aku harus menghadapi kedua sosok ini sendiri. Aku terus berdoa, membaca semua yang kuhafal. Sekali lagi, aku keluarkan semua tenaga dalam yang tersisa. Kedua makhluk itu menyerang bersamaan. Aku tak menghindar. Aku sengaja mengadu kepalan tanganku dengan mereka, dan terdengar suara dentuman keras. Aku mental ke belakang, napasku sesak dan penglihatanku kabur. Aku hampir pingsan, tapi ku coba kukuatkan diriku. Kulihat sosok mirip buto ijo mulai berdiri dan yang makin menakutkan sosok ular hitam kini berubah menjadi sosok ular hitam berkepala dua. Aku sudah tak mampu berpikir apa yang harus kulakukan, cuma berdoa dan berdoa. Tiba-tiba seperti cahaya emas mengelilingiku. Kulihat sisik, ya sisik emas. Apa itu? Apa itu naga emas yang pernah membantuku? Kulihat sosok seperti buto ijo maju menyerang, tapi sekali kibas dari buntut naga ini membuat raksasa itu mental jauh ke belakang. Dan tiba-tiba muncul sosok wanita cantik bermahkota emas berbaju hijau di kejauhan. Tapi ini bukan sosok ibu yang suka menolongku. Bukankah kita ada perjanjian? Kita tak akan turun langsung dalam urusan manusia, kata wanita itu. Benar, tapi
Tapi aku tak melanggar perjanjian. Aku menyuruh nagaku melindungi seperti kamu menyuruh ularmu menyerang anakku, kata sosok wanita berbaju hijau bermahkota yang sering menolongku. Baiklah, kalau begitu aku menarik ularku. Begitu pula kamu harus menarik nagamu, kata sosok wanita itu. Baik, kita tak akan menggunakan kekuatan kita apabila kedua anak-anak kita bertemu, kata sosok ibu berbaju hijau. Sosok wanita berbaju hijau itu menghilang dan ular berkepala dua itu juga menghilang. Kini tinggal aku dan sosok yang sering kupanggil ibu. Kamu harus kuat, nak. Kini kamu akan menghadapi dia, kata sosok yang kupanggil ibu. Siapa wanita tadi? Tanyaku. Dia Nyi Blorong, kata sosok ibu. Tapi jangan takut, kami sudah berjanji tak akan mencampuri urusan kalian. Kini dia tanpa bantuan Nyi Blorong, dan kamu pun harus berjuang sendiri, kata sosok ibu. Muncullah sosok orang yang kulihat siang tadi. Tatapan matanya tetap tajam, tapi kini aura kekuatannya jauh berkurang. Mungkin sosok kami berada di tempat yang berbeda, sedangkan batin kami berhadapan-hadapan. Aku mulai berdoa, konsentrasi, mulai mengatur pernafasan. Kuatur pernafasan untuk membangkitkan tenaga dalam. Orang itu mulai menyerang, memukul, mendangku, tapi pukulan dan tendangannya seperti menghantam benteng yang tak terlihat melindungiku. Beberapa kali pukulan dan tendangannya berhenti beberapa senti sebelum mengenaiku. Orang itu mundur dan seperti mengeluarkan keris. Keris eluk itu mengeluarkan cahaya merah. Aku tetap konsentrasi, berdoa, memohon perlindungan dan mengatur pernafasan. Sekali lagi, orang itu menyerang dengan keris terhunus. Hawa panas keris itu terasa sekali. Walau tak berhasil mengenaiku, hawa panas keris itu seperti membakar kulitku. Aku terus mengelak sambil mengatur nafas dan hawa nafsu. Ya, nafsu bisa membuat celaka. Aku harus menemukan waktu yang tepat untuk balik menyerang. Sambil sibuk mengelak, aku mengumpulkan kekuatan di tangan kananku yang kurasa paling cocok untuk menyerang. Hawa panas keris itu membuatku sangat kerepotan. Berkali-kali keris itu hampir mengenaiku, dan belum sekalipun aku menemui celah untuk menyerang. Hingga suatu saat aku lengah dan celep, keris itu menancap di dada kiriku. Rasa nyeri panas dan sesak merasukiku. Aku limbung, tapi kulihat kesempatan menyerang ketika keris masih menancap di dadaku. Kupukulkan ke depan tangan kananku sekuat tenaga dan bruk, tinjuku masuk tepat ke dada orang itu yang mental dan kulihat orang itu muntah darah. Aku jatuh berlutut dengan keris menancap di dada, pandanganku mulai kabur. Dan kuingat hanya seorang lelaki membawaku pergi. Di mana aku? Aku seperti di ruangan begitu megah. Campuran warna putih dan emas di seluruh ruangan dan aneh. Di bawahnya tak berlantai, hanya air. Aku masih merasa sakit di dadaku, tapi keris yang menancap tak ada di dadaku. Kemudian dadaku dibalut kain putih. Semerbak wangi melati dan seperti minyak dari Arab menyelimuti ruang ini. Seorang wanita muda berparas cantik tersenyum padaku. Siapa dia? Dan di mana aku? Sosok ibu bermahkota emas masuk ke ruangan ini. Di mana ini? Kataku. Kamu di kerajaanku, di dalam laut selatan, dan ini putriku, kata sosok ibu. Bagaimana aku bisa di sini? Kataku. Anak buahku yang membawamu untuk diobati, kata ibu. Bagaimana musuhku? Dia dibawa ke bagian lain laut ini untuk menyelesaikan perjanjiannya dengan Nyi Blorong, kata sosok ibu. Sedang aku bagaimana? Kataku. Kamu harus pulang, tempat kamu bukan di sini. Ibu hanya ingin menunjukkan saja tempat ini dan mengenalkan putri ibu atau wakil ibu menemuimu, karena kami semua terikat perjanjian kesepakatan antar makhluk penghuni laut, kata ibu. Saya putri ibu, kata wanita muda itu. Sekarang aku antar kakak pulang.
Dan tiba-tiba mataku gelap dan pas kubuka, aku dalam kamar tidurku. Fiona duduk di sampingku. "Yang, di mana ini?" kataku. "Di kamar. Kamu pingsan tadi, Yang. Bibi yang lihat," kata Fiona. "Kamu gak apa-apa, Yang?" tanyaku. "Ih, kebalik. Harusnya aku yang tanya kenapa kamu," kata Fiona. "Gak apa-apa, hanya banyak pikiran kali," kataku. "Mikirin apa sih? So gaya banyak pikiran," kata Fiona. "Mikiran kapan punya momongan," kataku. "Katanya jangan dipikirin." "Yang, aku ada kabar baik. Aku udah telat 2 minggu. Pas tadi aku pakai tes pack positif," kata Fiona. "Alhamdulillah." Yang tadi di depan komplek heboh, Yang," kata Fiona. "Heboh kenapa?" "Kata Bibi, orang yang bertengkar sama Bu Sofi mati digigit ular kobra. Tapi dicari-cari ularnya gak ketemu," kata Fiona. "Innalillahi. Orang itu siapa sih? Kok ada di komplek ini?" kataku. "Itu paranormal yang diundang pemilik ruko di depan komplek. Yang 5 ruko berjejer gak tahu untuk apa tuh," kata Fiona. Aku bersyukur masih diberi keselamatan hari ini. Dan akhirnya aku dipercaya diberi amanah memiliki keturunan. Aku bangun dari kasur dan langsung sujud syukur. Ya, ternyata Aka masih dilindungi ya, dan Aka selamat. Dan orang tersebut yang melakukan perjanjian dengan jin dan setan akhirnya. Dan admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.